apa yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat? Ya, yang dihisab ini ternyata bukan cuman 4, Pak. Ya, kita tahu yang dihisab nanti adalah umur kita, harta kita, waktu muda kita, dan badan kita digunakan untuk apa. Ya, ternyata cinta dan benci kita pun akan dihisab. Perhitungan amal di akhirat tidak hanya menyentuh semua ucapan dan perbuatan anggota badan, tapi juga niat dan perbuatan hati. Rasa senang, benci, dendam, iri, kasih sayang, kesabaran, kerelaan menerima takdir, dan amalan-amalan hati pun nanti akan dihisab. Ya, kemunafikan orang-orang munafik akan dibeberkan, kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin akan dibongkar. Semua niat baik hati di dalam hati manusia akan ditunjukkan secara jelas. Jadi bukan cuma amalan-amalan nyata saja, karenanya yang namanya hisab, perhitungan yang akan Allah perlakukan itu betul-betul sangat istimewa. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita dihina lalu sakit hati, ada mesin alat ukur yang membuat kita tahu kedalaman sakit hati kita nggak, Pak? Nggak tahu ya. Kalau kita mukul tinju, itu kan pukulannya ada angka skornya, kedalamannya, kekerasannya, itu muncul angka. Tapi kalau kita dipukul hati kita, dihina, dibully dan sebagainya, belum ada alat ukurnya. Ya, tapi di akhirat itu ada mesinnya, nanti akan bisa terukur seperti apa sakit hati kita, seperti apa kecewanya orang kepada kita, seperti apa isi hati kita yang paling dalam. Itu ada catatannya, ada mesin alat ukurnya. Allah akan menimbang dengan seadil-adilnya, tidak ada yang tersisa sama sekali. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang paling menggembirakan adalah bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini nanti antrinya paling depan, walaupun dia ini diciptakannya paling belakangan. Jadi umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu proses auditnya belakangan, dipanggilnya paling lama. Sementara kita umat Islam yang dimunculkan paling belakangan, tapi pada hari kiamat nanti akan dipanggil duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang sangat mengerikan adalah bahwa pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, waktu orang beriman itu sangat berbeda dengan waktu orang kafir. Kalau orang-orang kafir, mereka akan merasakan waktu itu berjalan 50.000 tahun. Bisa kita bayangkan 50 tahun, 50.000 tahun berdiri, tidak bisa geser kanan, tidak bisa geser kiri, tidak bisa maju ke depan, tidak bisa mundur ke belakang, sampai nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau lagi antri beli tiket, capek karena saking panjangnya, kita mungkin akan jagain dulu di sini ya, saya mau cari sesuatu dulu di sana. Tapi besok di padang mahsyar berdiri 50.000 tahun ini benar-benar nggak bisa bergerak kanan dan kiri. Tapi ada satu kabar gembira buat orang beriman, buat orang-orang soleh, di mana Rasulullah SAW bersabda, yauma yakumun nasu li rabbil alamin miqdaru nisfi yaumin min khamsina alfasanah. Pada hari ketika manusia itu berdiri selama setengah hari, itu adalah setengah dari 50.000 tahun. Fayuhawwanu dzalika 'alal mu'min katadalli syamsi lil ghurubi ila an tagrub. Tapi bagi orang beriman, 50.000 tahun yang separuh itu dirasakan hanya seperti waktu dari ba'da asar sampai matahari terbenam. Dalam satu riwayat, 50.000 tahun yang dirasakan oleh orang kafir, bagi orang beriman seperti ba'da duhur sampai asar. Jadi kira-kira seperti kita mendengarkan pengajian dari ba'da asar tadi sampai nanti maghrib, Bu. Kira-kira kuat nggak antri berdiri 3 jam? Masih kuat ya, mudah-mudahan ya. Ya, di padang mahsyar demikian. Insya Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam kategori yang nanti merasakan hisab hanya 3 jam saja. Sementara mereka akan antri 50.000 tahun lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka
ini sebuah keberuntungan buat orang yang beriman. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana antrian 50.000 tahun, tetapi ternyata yuhawwanu, dibuat ringan menjadi hanya sekitar 3 jam saja, atau seperti dari bada asar sampai matahari terbenam, ya.